Shalom, selamat pagi. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kami sangat senang bisa jumpa bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Senin 29 Juli 2024. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Dan kita boleh bersama-sama, semua hanya karena kasih sayangnya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Dia. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur pasal 30 ayat 5 dan 6. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1, 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Yakobus pasal 2 ayat 1, 8 dan 9. Memperlakukan orang lain dengan memandang muka merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memperlakukan orang lain dengan memandang muka merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Allah adalah pribadi yang mengasihi semua orang dengan tanpa memandang muka. Artinya, Ia tidak membeda-bedakan orang berdasarkan keadaan jasmania maupun status sosial mereka. Ia menciptakan semua orang sebagai pribadi yang berharga di matanya. Oleh sebab itu, membedakan manusia berdasarkan keadaan jasmania atau status sosial mereka merupakan suatu kejahatan di matanya. Karena tindakan tersebut adalah sama dengan pelecehan terhadap ciptaan Tuhan dan bertentangan dengan sifatnya yang mulia. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwasanya membedakan orang berdasarkan keadaan jasmania
dan status sosial mereka merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Itulah yang ditulis di dalam kitab Yakobus pasal 2. Di situ Rasul Yakobus menulis, "Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka." Lebih lanjut ia menjelaskan nasihatnya tersebut dengan berkata, "Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran." Penegasan ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang dengan tanpa memandang muka. Karena sesungguhnya semua orang berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita melakukan perintah Tuhan. Di saat kita mau menolong seseorang, janganlah kita memandang muka. Jangan kita memandang keadaannya, ekonominya, sosialnya. Janganlah seperti itu. Sebab itu merupakan suatu pelanggaran, suatu kejahatan, suatu dosa di mata Tuhan jikalau kita bertindak seperti itu. Bapak Ibu, seringkali kita juga melakukan menolong orang dengan tujuan supaya kita dipuji, supaya kita disanjung. Itu juga adalah sebuah kejahatan, dosa. Sebab itu mari saudara-saudara, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Seringkali kita melakukan seolah-olah kita ini Tuhan. Janganlah kita melakukan hal seperti demikian. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus juga telah memberikan teladan bahwa Dia mengasihi semua orang tanpa memandang muka. Dan satu hal yang kita harus perhatikan, sebab seringkali ini kita pergunakan untuk membela diri kita di dalam dosa. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Sebab itu betapa pentingnya saudara-saudaraku, kita harus berani melepaskan segala kejahatan, segala dosa yang ada dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam hidup kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dia mengasihi saudara dan saya, dan Dia mau kita harus bermakna dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pribadi yang penuh dengan kasih. Di dalam kasih-Mu Engkau bersedia menerima diri kami apa adanya. Bahkan memperlakukan diri kami bagai biji mata-Mu sendiri. Kami berharga di mata-Mu dan Engkau mengasihi diri kami. Tolong kami Bapa, sebab seringkali kami kompromi dengan kejahatan, dengan dosa. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami apabila kami masih bersikap membeda-bedakan orang berdasarkan keadaan jasmania maupun status sosial mereka. Sebab dengan demikian kami tidak menghargai ciptaan-Mu dan hidup bertentangan dengan sifat-sifat-Mu. Tuhan Yesus, ajarlah diri kami agar dengan rendah hati dan penuh kasih kami dapat menghargai semua orang sebagaimana Engkau mengasihi mereka. Kami juga bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengangkat harkat hidup kami dari kehidupan yang sia-sia. Engkau membentangkan kehidupan yang penuh makna bagi diri kami. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami, agar kami dapat mengisi kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu, yaitu bukan mengisi dengan kesia-siaan, namun dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu, tuntunlah diri kami, agar hidup sesuai dengan firman-Mu. Pakailah diri kami untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami.
Kepadamu kami berharap dan berlindung. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa dan segala kejahatan-kejahatan yang kami buat, yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Bulatkan hati kami untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala perkara. Terima kasih Bapa. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa mengucap syukur untuk semua saudara keluarga yang berada di jalan kemudahan, Swapen perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus menjamah setiap pribadi, membawa setiap pribadi untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala hal. Tuhan tuntun semua pribadi kami untuk hidup menghormati anugerah-Mu, untuk hidup menghargai sesama kami. Berkati kami Tuhan dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis kami yang kami kerjakan pada hari ini dan sepanjang hari ini. Sehingga apa yang kerjakan kami percaya berhasil hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati mereka yang sedih, berikan penghiburan kepada mereka. Berikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Dan hamba mohon kasih Kristus juga menjamah mereka yang sakit. Oh saudara anak domba Allah, menolong mereka untuk hidup takut akan Tuhan juga. Bapa terima kasih buat kasih-Mu kepada semua keluarga, saudara-saudara hamba yang berada di jalan kemudahan, Swapen perkebunan pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kembali pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi semua saudara-saudara hamba, pemirsa hati Kristus, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah pagi hari ini kekuatan Tuhan, urapan baru dari Tuhan turun, melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, sehingga hamba-Mu terus boleh memuji dan mempermuliakan Engkau ya Allah. Pakai hamba-Mu untuk terus menjadi saluran berkat di dalam kebenaran. Berkati pribadi hamba-Mu untuk berdiri dengan kokoh dalam kebenaran, dalam tuntunan Roh Kudus, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Leonard Stanley, bagi anak cucu tercinta Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Tuhan berkati mereka semua, masing-masing keluarga ini, dalam tugas pekerjaan usaha rumah tangga mereka. Tuhan memberkati dalam damai sejahtera, di dalam kebenaran setiap saat. Dan Tuhan juga memberkati anak-anak mereka, cucu-cucu daripada Ibu Susiana Yani Liberty, dalam pendidikan dengan hikmat kepintaran, sehingga mereka semua boleh belajar dengan baik dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberikan pertumbuhan yang sehat kuat bagi cucu-cucu Ibu Susiana Yani Liberty, dalam pertumbuhan yang kuat, yang sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty, beserta dengan keluarga besarnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan hikmat, kekuatan baru, dengan urapan baru pagi hari ini. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup hamba-Mu, sehingga dia boleh bersyukur selalu dan bersyukur. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Tuhan berkati mereka, lindungi pelihara mereka setiap saat. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa terima kasih atas kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan yang sedang ia hadapi. Kekuatan-Mu memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu Ibu Sentianur Sagala, pakai hidup hambamu untuk terus taat setia melakukan perintah-perintahmu. Biarlah kekuatanmu menyertai ia dalam perjalanan hidupnya. Hari ini dan sepanjang hari ini, kekuatanmu, kebenaran firman, dan tuntunan Roh Kudus membawa hambamu melakukan apa yang engkau kehendaki. Terima kasih Bapak atas segala kemurahanmu bagi hambamu. Tuhan tuntun ia menjadi yang terbaik untuk menyatakan kasih setiamu. Bapak berkati semua tugas, usaha, pekerjaan, bisnisnya dengan keberhasilan. Tuhan lindungi pelihara usahanya, tempat usahanya. Jauhkan dari semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dari Tuhan, dengan kasih Kristus, hambamu boleh melayani setiap orang, dimanapun, kemanapun, kapanpun. Dia tetap setia untuk melakukan apa yang engkau kehendaki ia kerjakan. Terima kasih Bapak. Berkati ia dengan kesehatan yang prima, sehingga dia terus boleh memuliakan engkau. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, buat kasih-Mu kepada hambamu, Ibu Sentianur Sagala, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu, Bapak Daniel Wopairi, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu, Bapak Daniel Wopairi, bersama dengan istri kekasih Ibu Elsie Rawiai, dan ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, dan Adriel. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuntun mereka terus hidup di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan hari ini, sepanjang hari ini, pertolongan Tuhan membuat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, pelayanan mereka dibuat berhasil. Bahkan pendidikan daripada anak-anak mereka, Adelio, Alfredo, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu menuntun, membimbing mereka. Dan Tuhan buat pertumbuhan yang sehat kuat kepada Adriel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, pakai kedua hambamu untuk berjalan dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati hambamu, Ibu Sonia Magdalena Tekol, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu dengan kekuatan yang baru, dengan urapan yang baru pagi hari ini. Pakai hidup hambamu tetap berdiri dalam kebenaran, melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati hambamu untuk terus boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun, dan juga kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini, bahwa mereka terus berjalan dalam ketaatan, bahwa mereka berjalan terus dalam kesetiaan, melakukan apa yang Engkau mau. Biarlah kekuatan-Mu menyertai mereka jasmani dan rohani. Berkati kedua hambamu ini Bapak, Ibu Sonia dan Bapak Adolf, untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran dimanapun mereka berdua berada, dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, di dalam pelayanan diberkati dalam kebenaran. Demikian Tuhan juga memberkati kedua anak tercinta Troy dan Sophie di dalam bangku pendidikan. Hikmat-Mu menyertai kedua anak ini. Takut akan Tuhan menyertai kedua anak ini, sehingga mereka boleh berdiri dalam kebenaran, di dalam pergaulan mereka, dalam masa muda mereka. Mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan Roh Kudus, tolong kedua anak ini hidup dalam takut akan Tuhan, hidup mengutamakan kebenaran, dan menghormati kedua orang tua mereka dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak,
Berkati hambamu, Ibu Sonia Magdalena Tekol dan keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hambamu Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba minta kasih Kristus yang tidak terbatas melimpah dalam kehidupan hambamu Saudari Debbie Tua Putih Main, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hari ini, sepanjang hari ini, Debbie boleh berjalan dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam kekuatan-Mu, dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Bulatkan hati Debbie untuk hidup takut akan Tuhan, hidup menghormati kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Debbie untuk terus boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putih Main dan bagi orang-orang yang ia jumpai, bahkan yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik melimpah dalam hidupnya sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati orang tuanya, ibu kekasihnya yang berada di Ambon, Tuhan memberkati. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, jauhkan dari semua hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada Saudari Debbie Tua Putih Main sampai pagi hari ini. Kekuatan Tuhan membawa dia untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan-Mu menyertai hambamu dalam semua tugas pekerjaan, dalam semua pelayanannya. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam pelayanannya dia tetap memperlakukan semua orang dalam kebenaran. Dia melayani mereka tanpa memandang muka, seperti Engkau mengajarkan kepada kami semuanya. Tuhan memberkati hambamu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa, hidup takut akan Tuhan, mengutamakan kehendak-Mu, pribadi-Mu, perintah-Mu, lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Tuhan berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan semua orang yang ia layani. Berkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya juga Bapa. Biar mereka hidup dalam kebenaran, mengerjakan semua pekerjaan dengan kerajinan, dengan kejujuran, dengan takut akan Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pendidikan daripada cucu-cucunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pertumbuhan, kesehatan yang terbaik Tuhan berikan juga kepada mereka. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba Tuhan, hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati juga hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu hidup takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh, hidup menjadi teladan dalam kebenaran kepada setiap orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan, dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan dan keluarga besar mereka. Tuhan memberkati setiap pribadi, memberkati kehidupan anak-anak dan semua rumah tangga mereka masing-masing. Cucu-cucunya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori, bersama dengan keluarga besar Samori. Dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati bahwa hidup mereka hidup takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau
lebih daripada segala hal yang mereka peroleh. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, keluarganya, istri kekasih Ibu Betty Manurung, anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati mereka, bahwa hidup mereka hidup takut akan Tuhan, dan semua jemaat yang dipercayakan kepadanya Tuhan buat berhasil dalam kepemimpinannya. Jemaat-jemaat mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurika Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu Ibu Yurika Yeti Mamoto, sehingga dia boleh terus berdiri dengan kekuatan pertolongan Tuhan, melakukan semua aktivitas pekerjaan usaha bisnisnya dalam kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati orang tua mereka, dan semua yang mereka kerjakan Tuhan Yesus turut campur tangan. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata bagi mereka siang dan malam. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Yurika Yeti Mamoto dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Hamba mengucap syukur buat waktu pagi hari ini. Tuhan memberkati bangsa negara kami untuk semuanya hidup takut akan Tuhan. Biarlah kepemimpinan yang tinggal beberapa waktu lagi dari kepemimpinan yang lama berakhir, Tuhan tetap menolong mereka sampai dengan berakhirnya kepemimpinan mereka tetap melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami semua pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita melakukan perintah Tuhan pagi hari ini. Kita memperlakukan orang lain dengan tidak memandang muka. Ya, kita harus mengikuti teladan Kristus. Kristus mengasihi setiap orang, tetapi Kristus tidak berkompromi dengan dosa mereka. Sebab itu setiap pribadi kita juga harus memahami hal ini, melepaskan dosa-dosa dari kehidupan kita, dan melakukan perintah-perintahnya dalam anugerahnya. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.